Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok satu yang beranggotakan dua orang. Yang pertama ada saya di Arman Nur Alamsyah dan Haigal Alwi Septa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan metode AHP. Jurnal pengambilan ini dari jurnal penerapan AHP dalam penentuan mahasiswa berprestasi. Di sini ada pendahuluan sistem pendukung keputusan atau SPK. Diperkenalkan oleh Michael Scott Morton tahun 1970-an sebagai manajemen di Decision System. SPK adalah sistem berbasis komputer untuk membantu pengambilan keputusan semi struktural dengan data model. Metode analis hierarki atau proses AHP dikembangkan oleh Thomas Shelby. AHP membantu memecahkan masalah kompleks dengan menstrukturkan hierarki kriteria dan pengembangan bobot prioritas. Pemilihan mahasiswa berprestasi nasional oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memerlukan objektivitas, transparansi, dan akurasi. SPK dan AHP menjadi solusi untuk pengelola data pendaftaran yang banyak. Terus ada metode analisis hierarki atau proses AHP. Definisi AHP mendukung model mendukung keputusan yang menguraikan masalah multifaktor kriteria kompleks menjadi hierarki. Hierarki adalah representasi masalah kompleks dalam struktural multilevel. Hierarki juga ada menurut Parali Salti 1993 didefinisikan sebagai suatu referensi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel di mana level adalah bagian tujuan yang diikuti oleh faktor kriteria, subkriteria, dan seterusnya hingga level terakhir dan alternatif. Ke sini terus lanjut ke kelebihan AHP. Yang pertama kesatuan. Kesatuan AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak struktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua, kompleksivitas. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan penintegrasian secara deduktif. Yang ketiga, saling ketergantungan. HHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling berbasis dan tidak memerlukan hubungan linier. Yang keempat, ada struktur hierarki. AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem yang level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen serupa. Yang kelima, ada pengukuran. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Yang keenam, ada sintesis. Sintesis AHP mengarahkan pada perkiraan keseluruhan mengenai beberapa yang diinginkan masing-masing alternatif. Yang ketujuh, ada trade-off. AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Yang kedelapan, ada penilaian dan konsensus. HP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tidak menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Yang kesembilan, pengulangan. AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan pengembangan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Lanjut, di sini ada kelemahannya. Kelemahan AHP, pertama ada ketergantungan pada presensi ahli. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input ini berupa persepsi seorang ahli hingga dalam hal ini melibatkan subjektif sang ahli. Selain itu, model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Kedua, tidak ada pengujian statistik. Metode ini menggunakan matematis tanpa ada pengujian secara sistematis sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.
Tahapan model Tahapan metode AHP. Yang pertama definisi masalah dan solusi. Menentukan masalah dan solusi yang diinginkan. Kedua ada struktur hierarki. Membuat struktur hierarki dimulai pada tujuan utama. Ketiga, matrik perbandingan berpasangan menggambarkan kontribusi relatif setiap elemen terhadap tujuan kriteria. Keempat, hitung nilai Eigen dan uji konsistensi. Jika tidak konsisten, data diulang. Yang kelima, ulang langkah 3, 4, 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Keenam, hitung vektor Eigen, Eigen bobot setiap elemen untuk prioritas hingga tingkat terendah. Ketujuh, periksa konsistensi hierarki menggunakan rumus CI dan CR. Di sini dilanjutkan oleh teman saya yaitu Haigel Alwi Septa. Dipersilahkan pada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada pedoman dan metodologi. Pedoman yang dipakai yaitu unsur-unsur yang dinilai pada seleksi di perguruan tinggi atau Kopertis wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada indeks prestasi kumulatif atau IPK dengan bobot 20%. Lalu yang kedua ada karya tulis ilmiah dengan bobot 30%. Yang ketiga ada prestasi atau kemampuan yang diunggulkan dengan bobot 25%. Dan yang terakhir ada bahasa Inggris dengan bobot 25%. Eh, Adapun uraian proses penilaiannya dari IPK adalah dengan nilai IPK per nilai tertinggi peserta dikali 100 dikali 20%. Lalu dari karya tulis ilmiah yaitu nilai tulisan ditambah nilai presentasi per nilai tertinggi peserta dikali 100 dikali 30%. Lalu dari prestasi kemajuan yang diunggulkan yaitu nilai yang diperoleh per nilai tertinggi peserta dikali 100 lalu dikali 25%. Dari bahasa Inggris, nilai yang diperoleh per nilai tertinggi peserta dikali 100 dikali 25%. Lalu yang selanjutnya ada alur metode penelitiannya. Alur metode penelitian ini menggunakan pendekatan proses penyelesaian pada sistem pendukung keputusan yang dimulai dari intelligence, design, choice, dan implementation. Diagram alur penelitian dapat dilihat pada gambar tersebut. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada intelligence atau analisis data. Referensi yang dibaca dan dikaji dalam menyelesaikan penelitian ini diantaranya dokumen Multiple Attribute Decision Making atau metode analitik hierarki proses dari Hidayat 2015. Pengenalan metode AHP atau analitik hierarki proses dari Saifullah 2010. Lalu Decision Making with the Analytic Hierarchy Process dari Sati 2008. Serta jurnal dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu yang kedua, eh, ada analisis data. Mohon maaf tadi maksud saya dari studi literatur. Lalu yang kedua ada analisis data. Berdasarkan hasil analisa data yang dibutuhkan, dalam menerapkan metode analytical hierarchy proses diuraikan pada tabel 4 dan 5. Mohon maaf tabelnya tidak ditampilkan. Lalu selanjutnya ada dari proses desain. Proses-proses metode AHP yang akan diterapkan untuk menentukan mahasiswa berprestasi digambarkan dengan diagram dari mulai, lalu input kriteria penilaian, lalu lanjut ke hitung banyaknya kriteria, lalu input bobot antar kriteria,
hitung nilai eigen kriteria, hitung nilai CI, hitung nilai CR. Lalu nilai CR jika kurang dari 0,1 kembali lagi ke atas yaitu ke input bobot antar kriteria. Jika lebih dari 0,1 lanjut ke input nilai alternatif, hitung nilai eigen alternatif, lalu hitung nilai eigen alternatif kriteria, lalu hitung jumlah nilai eigen alternatif kriteria. Setelah itu sorting jumlah nilai terbesar dan tampil rekomendasi alternatif. Uraian dari implementasi metode tersebut dijelaskan melalui tahapan-tahapan dalam metode AHP. Langkah-langkah yang dilakukan terhadap data yang telah diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membuat struktur hierarki. Lalu yang kedua ada mendefinisikan matriks perbandingan berpasangan. Lalu yang ketiga ada menghitung nilai eigen kriteria dan menguji konsistensinya dengan benar. Dan, lalu yang keempat ada menghitung konsistensi hierarki. Eh, dengan hitung A lalu W pangkat T dengan nilai N sama dengan 4, RI sama dengan 0,90, lalu T sama dengan 1/4 di dalamnya 0,297 per 0,073 ditambah 2011 per 0,471 ditambah 1,096 per 0,264 ditambah 0,778 per 0,192 sama dengan 4,138. Lalu dari B hitung indeks konsistensi. Rumusnya CI sama dengan 4,138 minus 4 per 3 sama dengan 0,046. Lalu dari C ada hitung rasio konsistensi atau CR sama dengan 0,046 per 0,9 sama dengan 0,051. Lalu yang kelima ada menghitung nilai eigen alternatif pada sampel data mahasiswa. Lalu yang keenam ada menghitung nilai eigen alternatif kriteria dengan mengalihkan nilai eigen kriteria dengan nilai eigen alternatif pada setiap kriteria yang bersesuaian. Sehingga nilai IPK mahasiswa dengan nama Amir didapatkan dengan nama Amir didapatkan. Lalu yang kedua ada yang menghitung hasil akhir dengan menjumlahkan hasil perhitungan eigen alternatif kriteria. Lalu yang kedelapan ada eh sudah setuju. Lalu lanjut ke choice. Berdasarkan perhitungan nilai kriteria dan alternatif yang telah dilakukan dengan mengacu pada phase design, didapatkan nilai akhir setiap alternatif dengan mengalihkan setiap nilai pada alternatif dengan nilai rata-rata atau eigen kriteria. Yang pertama, Mira ada 0,2530 menjadi peringkat satu. Lalu Amir ada 0,2528 menjadi peringkat 2 dan Zaki 0,2504 menjadi peringkat yang ketiga. Lalu selanjutnya ada implementasi dan kesimpulannya. Implementasinya yaitu pengembangan sistem. Model model proses menggunakan metode Extreme Programming atau XP dengan tahapan planning, desain atau UML dan coding atau antarmuka sistem mencakup input data kriteria, nilai dan tampilan analisis. Lalu selanjutnya ada pengujian. Pengujian yaitu atau testing dilakukan dengan metode black box lalu menguji pengguna dan konsistensi hierarki. Hasilnya CR kurang dari 0,1 menunjukkan sistem dapat diterima. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu AHP efektif sebagai alat bantu penentuan mahasiswa berprestasi dengan data kuantitatif dan validitas konsistensi hierarki.
Lalu yang kedua ada validitas rekomendasi dipengaruhi pembobotan kriteria oleh penilai. Lalu yang ketiga ada prioritas kriteria ditentukan dari persen persentase penilaian. Lalu yang keempat ada AHP menghasilkan nilai berbeda dari pedoman tanpa nilai akhir ganda. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kami juga sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.